Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan posting tema 27 dengan topik evaporator di pabrik gula sulfitasi dan vapor bleeding dalam merupakan video seri 2. Pendahuluan. Tema yang akan ditanyakan adalah material balance dan perhitungan untuk kontrol kinerja evaporator di pabrik gula sulfitasi dan vapor bleeding. Dengan diawali penjelasan simbol, diharapkan para pemirsa publik YouTuber bisa memahami dengan baik. Simbol-simbol yang dimaksud sebagai berikut. 1. BP sama dengan badan penguapan. 2. BX atau persen break adalah jumlah atau persen zat padat terlarut dalam 100 gram larutan. 3. LP luas panas. 4. F adalah faktor keamanan. 5. PP adalah pemanas pendahuluan atau juice heater. Untuk penjelasan penulisan selanjutnya akan saya gunakan simbol-simbol tersebut. 3. Evaporator di pabrik gula sulfitasi. Evaporator di PG sulfitasi dan vapor bleeding. Untuk memperoleh penguapan air yang terkandung di dalam nira berlangsung efektif, maka penguapan harus ditunjang dengan peralatan dan fasilitas vapor bleeding yang memadai. Berdasarkan pada standar empiris, peralatan utama dan fungsi masing-masing dikemukakan sebagai berikut. 1. Evaporator atau penguapan adalah bejana di mana proses penguapan air nira akan berlangsung. Kapasitasnya dapat ditentukan melalui luas pemanas atau LP yang tersedia. LP yang dibutuhkan untuk per ton tebu digiling antara 23 sampai 31,5 meter persegi per ton tebu per jam atau sekitar 28 meter persegi per ton tebu per jam dengan kapasitas penguapan antara 20 sampai dengan 30 kg per meter persegi LP per jam atau plus minus 25 kilo air diuapkan per meter persegi LP per jam. 2. Kondensor adalah bejana yang membuat vakum di evaporator badan 4 atau BP akhir dengan tekanan sekitar 65 cm Hg. Kebutuhan air pendingin atau air injeksi untuk per ton tebu digiling sekitar 21,5 ton per ton tebu per jam. Lengkap dengan pompa air injeksi air dari kolam pendingin dengan kapasitas sekitar 55 kg per kilogram uap air. 3. Spray pond adalah kolam pendingin untuk menurunkan suhu air jatuhan dari kondensor pada suhu plus minus 47 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Kebutuhan luas spray per ton tebu digiling sekitar 18,75 meter persegi per ton tebu per jam. Lengkap dengan pompa sirkulasi dan pengaput air jatuhan dari kondensor menuju kolam pendingin. Jumlah nozzle pengaput yang diperlukan ditentukan dari kapasitas per unit nozzle yang banyak digunakan sekitar 5 meter kubik per jam. Pompa vakum adalah naspam yang berfungsi untuk menarik gas dan udara yang tidak mengembun di kondensor dengan kapasitas pompa vakum untuk per kilogram uap yang menuju kondensor dengan kapasitas 0,08112 meter kubik per kilogram uap. 5. Pipa non-condensable gas adalah pipa untuk mengeluarkan gas dan udara yang tidak dapat mengembun di dalam kalandria yang jumlahnya sekitar 3% dari uap. Diameter pipa tersebut untuk evaporator BP1, BP2, BP3, dan BP4 dengan LP 1000 meter persegi berturut-turut sekitar 10 mm, 15 mm, 20 mm, dan 28 mm. 6. Condense pot
adalah alat untuk mengendalikan pengeluaran air kondensat pada masing-masing kalandria, dipasang pada pipa air kondensat. 7. Pipa nira kondensat adalah alat untuk mendistribusikan nira atau air sesuai peruntukan. Kapasitas pompa terpasang disesuaikan berdasarkan keseimbangan bahan di stasiun evaporator dengan faktor keamanan untuk kapasitas F sama dengan 1,2. Catatan, dengan mengetahui debit uap dan nira untuk menentukan diameter pipa uap bekas, uap nira, dan air kondensat yang dibutuhkan pada BP dapat ditentukan dengan faktor kecepatan yang diizinkan sebagai berikut. Kecepatan uap bekas masuk BP1 adalah 30 sampai 39 meter per detik. Uap nira keluar BP1, BP2, BP3 adalah 36 sampai dengan 49 meter per detik. Uap nira keluar dari badan 4 adalah 48 sampai 76 meter per detik. Kecepatan nira encer masuk BP1, BP2, BP3 adalah 1,22 sampai 1,83 meter per detik. Nira kental masuk dan keluar BP4 adalah 0,76 sampai 1,22 meter per detik. Kecepatan kondensat keluar dari BP1, BP2, BP3, BP4 sama dengan 1,22 sampai 1,83 meter per detik. Vapor bleeding. Vapor bleeding adalah penyadapan energi uap nira tebu yang diuapkan di dalam bejana badan penguapan. Energi uap nira tebu yang disadap digunakan untuk pemanasan atau pemasakan gula di vacuum pan dan pemanas pendahuluan di juice heater. Dengan vapor bleeding di evaporator atau penguapan, maka pemakaian uap untuk pengolahan menjadi lebih efisien, sehingga angka uap persen tebu atau steam on can bisa mencapai lebih kecil atau sama dengan 45%, atau setidak-tidaknya lebih kecil sama dengan 50% adalah angka moderat. Di samping itu, bila kadar sabut tebu lebih besar sama dengan 12,5%, sangat memungkinkan surplus ampas. Di pabrik gula masih dijumpai permasalahan dalam aplikasi vapor bleeding, terutama tekanan uap bekas atau exhaust steam rendah, yaitu di bawah 0,7 bar G. Penyerapan uap nira tidak optimal. Persyaratan untuk bisa melakukan bleeding dengan hasil yang optimal, maka tekanan uap bekas harus lebih besar dari 0,7 bar G. Untuk bleeding full tekanan uap bekas lebih besar sama dengan 0,8 bar G sampai 1 bar G. Dan sifat uap harus saturated steam atau uap jenuh. Kemudian saya lanjutkan, kita bisa lihat di PowerPoint 1, yaitu operasional di stasiun penguapan. Agar proses penguapan berlangsung dengan energi uap yang efisien, maka penguapan air nira dilakukan dalam suatu seri badan penguapan atau BP multiple effect, yaitu dengan mengikuti kaidah 1. Pada suatu seri alat penguap yang terdiri dari badan, maka tiap kilogram bahan pemanas yang digunakan dapat menguapkan N kilogram air. Kaidah 2. Bila uap sejumlah diambil untuk pemanas dari badan nomor M berasal dari suatu seri penguap yang terdiri dari N badan, maka penghematan uap yang diperoleh dengan formula E sama dengan M kali P dibagi N. Pada umumnya untuk proses penguapan di pabrik gula telah berjalan dalam sistem quadruple effect, evaporator 4 badan, penguapan atau BP, dan disertai dengan vapor bleeding atau bleeding uap nira, digunakan untuk pemanas pendahuluan di juice heater dan kristalisasi di vacuum pan. Untuk pemirsa, untuk lebih mengenal terutama
apa yang disebut vapor bleeding itu bisa dilihat pada PowerPoint nomor 2. BP1 dan BP2. Ampas tebu yang berasal dari gilingan akhir atau bagas digunakan untuk bahan bakar di ketel uap. Dan ketel uap akan menghasilkan steam tekanan tinggi, dan steam itu harus kering. Steam digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Dari turbin uap akan keluar suatu energi yang berbentuk kilo kWh, dan uap bekas juga masih mempunyai energi atau exhaust steam sekitar 0,7 sampai 1 bar G. Uap bekas itu digunakan untuk memanasi badan satu evaporator yang terisi nira encer. Badan satu evaporator dengan pemanasan uap bekas dia akan menguapkan nira di dalam badan evaporator. Uap nira disebut vapor. Nah, vapor itu bisa digunakan untuk pemanas penguapan atau kristalisasi dan pemanas pendahuluan. Kemudian sisanya akan digunakan untuk memanaskan badan penguapan kedua dan seterusnya. Kemudian kita lihat di PowerPoint ke-3, kondisi bleeding yang optimal. Jadi bleeding itu ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Nomor 1, dengan keterangan uap bekas, exhaust steam, tekanan atau P dalam kilogram per sentimeter persegi absolut. Karena absolut tekanan harus ditambah 1. Itu sama dengan 1,81. Kemudian suhu uap bekas adalah 116,5. Kedua, nira encer atau juice side di badan penguapan ini suhunya turun menjadi 109,6 karena tekanan juga turun menjadi 1,61. Nomor 3, satu scene effect steam out. Jadi vapor yang keluar dari badan satu itu tekanannya menjadi 1,37 kg per centimeter persegi absolut dan suhunya 108,3 derajat Celcius. Sedangkan pan masak itu pada tekanan vakum 64 sampai 65 cm Hg memerlukan panas 65 sampai 70 derajat Celcius. Jadi ini ada suatu delta yang cukup optimal dari uap nira yang bersuhu 108,3 untuk memanaskan masakan di dalam pan masak menjadi suhu dari 50 menjadi 65 sampai 70. Sumber data adalah Steam and Material Balance of Quadruple Effect Evaporator atau full bleeding, dokumen NSR Sumarno 2017. Kemudian informasi lain yang cukup penting, 1, pemirsa, sampai tayangan video kedua ini sudah saya jelaskan tentang peralatan utama di BP evaporator, fungsi masing-masing peralatan, peralatan penunjang evaporator, fungsi dan rumus-rumus empiris yang banyak digunakan sebagai referensi praktisi di industri gula. Kedua, materi tema evaporator ini sebagai pan besar merupakan materi pembekalan praktek kerja calon chemiker bidang pengolahan dari PTP Perkebunan Nusantara 10/0 yang disampaikan oleh tutor dari tenaga ahli teknik dan teknologi gula Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa di channel Nusantara Sugar Senior. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kemajuan industri gula nasional. Demikian tayangan video ini.
di stasiun penguapan seri kedua yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk kelancaran tayangan video berikutnya atau seri 3, saya berharap dukungan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.